Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Graha Mu'alaf TV, Edi Prayitno dan Menahem Ali. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita akan membahas hal-hal yang perlu kita bahas. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kemarin kita bahas itu komen-komennya rame. Nah, malam hari ini kita nanti spesial akan membahas beberapa komen yang perlu kita tampilkan ya, Ustaz ya. Dimana intinya mereka kebanyakan mempertanyakan soal istri Nabi Ismail, karena kita kemarin mengambil dari versi Yahudi ya, di mana istri pertama bernama Adisa dan yang kedua bernama Fatimah. Sedangkan kalau dari versi Islam itu yang istri pertama itu adalah Amanah dan istri kedua adalah Sayyidah binti Mudoh bin Amru al-Jurhum. Ini dari Ibnu Katsir ya. Mungkin Ustadz bisa mulai soal ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini masih ada kelanjutan dengan tema yang kita sempat diskusikan pada pekan yang lalu. Memang persoalan studi manuskrip ini sebagai pengantar, Pak Edi. Ya. Studi manuskrip itu memang sangat-sangat membebani kita, terutama untuk persoalan validasi data. Dan tentu saja, kalau kita bicara mengenai persoalan teks agama, itu sebenarnya tidak hanya pada persoalan iman, tapi juga pelacakan data. Dan ini penting, karena kita sedang tidak bicara kepada sesama muslim, tapi juga bicara kepada non-muslim. Jadi yang sedang kita hadapi itu dua komunitas yang mereka perlu dicerdaskan, karena hampir sebagian besar mereka hanya taken for granted tanpa ada bernalar kritis. Dan tentu saja ini kewajiban kita. Dan memang tidak mudah, kita harus menanggung konsekuensi itu, dihujat, dihina, dipersekusi, Kemarin baik secara verbal dan lain sebagainya. Kemarin bahkan ada selebaran fitnahan Pak Ali yang di screenshot disebarkan kemana-mana, itu saya juga kiriman. Ya, saya kira itu wajar karena kita menghadapi berbagai macam tipe manusia. Dan tentu saja manusia ketika bernalar itu tidak bisa diseragamkan. Nah, oke. Kalau tadi saya sempat memberikan pernyataan bahwa yang kita hadapi itu dua komunitas, baik itu non-muslim maupun yang muslim itu sendiri. Dan ini saya kira berat, Pak Edi. Kalau saya bicara sendiri itu sangat berat. Dan ini butuh orang yang bisa menjadi partner sebenarnya. Tapi saya masih merasa sendiri. Dan itu tentu saja ini sangat menyakitkan bagi saya dalam tanda kutip. Ya. Oke. Pertama saya harus menjawab dari pihak non-muslim itu sendiri. Ya, pihak non-muslim. Nanti setelah itu saya lanjutkan dengan pihak yang muslim. Oke. Saya membaca buku dari seorang pakar dalam bidang Bible. Dan saya kira semua orang pasti tahu ketika saya sebut namanya. Dan ini bukan sekedar suara pribadi, tapi ini mewakili semua komunitas Kristiani yang mempertanyakan itu. Mempertanyakan mengenai nama Fatimah itu. Kenapa bisa muncul di dalam Targum Yonatan bin Uziel. Nah, buku ini saya kira perlu dibaca, tapi sayang buku ini belum diterjemahkan. Saya hanya punya versi bahasa Inggrisnya. Judul lengkapnya The One Who Is to Come. Maksudnya seseorang yang ditunggu kedatangannya. Secara bahasa parafrase, kalau diterjemahkan secara harfiah, orang yang akan datang. Jadi seseorang yang akan datang di masa depan. Dan ini tulisan dari seorang Romo, dari tradisi Katolik sebenarnya.
Romonya bernama Joseph Frimzier, SJ ini. Ini kalau SJ kan Serikat Jesuit. Dan saya kira semua pasti tahu. Buku ini diterbitkan pada tahun berapa ini? Tahun 2007. Penerbitnya dari UK, United Kingdom, Michigan. Dan kalau saya baca pada halaman yang ke-152, beliau menyitir. Artinya beliau mengutip pernyataan yang termaktub di dalam Targum Yonatan ben Uziel. Beliau mengatakan demikian, dan khususnya pada komentar mengenai Genesis 21 ayat 21. Jadi di sini disebutkan, ada ungkapan begini Pak Edi. In Genesis 21, chapter 21, verse 21 of this Targum. Jadi maksudnya di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 21 of this Targum, merujuk pada Targum ini, maksudnya Targum Yonatan ben Uziel. Di sini disebutkan the unnamed wife of the Masoretic text is named first as Adisha and then as Fatima. Jadi di dalam Targum ini sebetulnya ada nama yang pertama disebut Adisha, yang kedua disebut Fatima. Yang dalam Masoretic text, maksudnya di dalam Alkitab sendiri, nama itu tidak muncul. Ya kan? Dan memang betul kalau kita baca dalam Alkitab, bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia ataupun terjemahan bahasa Inggris, nama itu tidak muncul. Dalam teks Ibraninya juga tidak muncul. Tetapi di dalam Targum Yonatan ben Uziel itu muncul nama Adisha dan nama Fatima. Dan kita sudah bahas kemarin dalam Targum Yonatan. Menariknya di sini, komentar dari Romo Joseph Frimzier, Serikat Jesuit, dia menegaskan demikian. By the names of the wife and daughter of Muhammad. Jadi nama-nama ini sebetulnya merujuk pada istri dan anak perempuan Muhammad. Maksudnya merujuk pada nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merujuk pada nama anak perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut tafsiran dari Romo Joseph Frimzier. Kemudian beliau di sini menegaskan, Jewish tradition that is preserved of the final forms of the Targum came from a relatively late date and the second half of the 7th century after the rise of Islam. Intinya, beliau menegaskan bahwa Targum ini itu ditulis pada masa yang belakangan. Maksudnya pada masa yang baru muncul belakangan. Dan ini ada kaitan kemunculannya Targum tersebut itu abad ke-7 atau tepatnya setelah munculnya Islam. Ya. Pernyataan ini menarik. Ini merupakan sebuah gugatan sebenarnya. Bahwa munculnya nama Adisha dan nama Fatima di dalam Targum Yonatan itu adalah Targum yang dimunculkan pada masa era Islam. Dan itu muncul pada masa yang belakangan. Bukan muncul pada awal Masehi. Abad pertama kemarin. Bukan muncul pada awal abad pertama Masehi. Tapi muncul pada masa abad ke-7 kan. Abad ke-7 atau masa setelah abad ke-7. Dan itu ada kaitannya dengan the rise of Islam. Munculnya Islam. Dan dua nama itu merujuk pada nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merujuk pada nama putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disisipkan di dalam Targum Yonatan. Kira-kira jawaban kita apa? Ya, kalau kemarin lihat data aslinya kan di Targum Yonatan abad pertama itu sudah disebut ya. Justru itulah pertanyaannya yang harus kita klarifikasi.
Apakah karena di sini muncul nama Fatimah di dalam Targum Yonatan yang kebetulan namanya itu sejajar dengan nama Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian itu dijustifikasi bahwa itu merupakan tambahan atau targum itu merupakan sisipan dari rekayasa Islam, atau ditambahkan oleh para rabi karena pengaruh dari Islam. Itu kan problem. Kira-kira kalau Muslim menghadapi pernyataan seperti ini, apa jawabannya? Ini berat kan? Siapa yang bisa jawab ini? Saya tantang semua orang untuk bisa jawab ini. Bagaimana cara untuk memvalidasi bahwa ini sebetulnya tidak ada kaitan dengan tradisi Islam? Walaupun ada kemiripan nama Fatimah, tapi kan sudah saya jelaskan, nama Fatimah itu bukan muncul pada masa era Islam yang merujuk pada nama putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib punya istri yang namanya Fatimah binti Asad. Kalau begitu, nama Fatimah bukan populer baru muncul pada masa Islam. Tapi sebelumnya, era sebelum Islam, melalui risalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, nama Fatimah sudah sangat dikenal. Berarti kalau begitu, pernyataan dari Romo Yos itu merupakan sebuah pernyataan yang valid atau tidak sesuai dengan konteks sejarah. Tidak sesuai dengan konteks sejarah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya putri Fatimah, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini, dia punya bibi, dia punya tante yang bernama Fatimah binti Asad. Artinya, sekali lagi, nama Fatimah bukan produk Islam. Tapi nama itu sudah populer sebelum era Islam. Oke, ini catatan. Dan sebetulnya masih ada orang-orang Arab yang bernama Fatimah. Cuma saya hanya kasih contoh Fatimah binti Asad saja. Nah, kemudian nama Fatimah di dalam kitab Targum dan manuskrip yang Targum kalau diteliti dari edisi yang lama sampai salinan-salinan berikutnya, ternyata nama Fatimah dan nama Aisyah itu ada semua. Kecuali kalau di antara salah satu salinan manuskripnya tidak menyebutkan nama itu, berarti bisa dimungkinkan bahwa nama itu baru dimasukkan pada masa belakangan. Tapi faktanya dari semua salinan manuskrip dari Targum Yonatan bin Uziel itu memang tercantum nama Fatimah dan nama Aisyah. Berarti Targum Yonatan bin Uziel sejak awal itu mencantumkan kedua nama itu. Itu argumentasi yang kita bisa jawab. Sebagaimana nama Yamnes dan Yambres, kedua nama itu juga dicantumkan dalam Targum Yonatan. Baik itu salinan yang awal maupun salinan yang belakangan. Semua mencantumkan nama Yanes dan Yambres. Artinya nama itu juga bukan muncul pada masa belakangan, tapi sudah muncul pada masa era sebelum Islam. Dan kebetulan nama Yanes dan Yambres dikutip dalam surat yang ditulis oleh Paulus sendiri dalam kitabnya, dalam suratnya kepada Timotius yang termaktub dalam kitab Perjanjian Baru. Dengan bahasa lain, nama Yanes dan nama Yambres, nama Aisyah dan nama Fatimah, semuanya itu sudah eksis termaktub di dalam Targum Yonatan dari semua salinan yang disebut Targum Yonatan bin Uziel. Kalau begitu, apa yang Romo Yosef Frimier yang mewakili pernyataan Kristen bahwa itu adalah produk era Islam, kira-kira itu tidak masuk. Terjawab sudah? Ya, ini mewakili suara-suara. Ya, mewakili suara kaum Kristiani yang menegaskan bahwa Fatimah itu pengaruh dari tradisi Islam. Apalagi bukan sekedar Fatimah, nama Aisyah. Nama Aisyah
Apakah betul nama istri Nabi Muhammad SAW bernama Adisha? Bukan. Nama istri Nabi kita bernama Aisyah, bukan Adisha. Oh iya. Apakah hanya karena Aisyah? Ini kan juga nggak benar cara berpikir seperti itu. Itu kan kalau bahasa awam, ini kan cocokologi. Adisha dengan Aisyah. Nggak ada hubungan sama sekali. Kalau seandainya itu ditulis Aisyah, mungkin bisa jadi itu pengaruh dari Islam. Tapi persoalannya bukan tertulis Aisyah, tapi Adisha dan Fatimah. Dan nama Fatimah, sekali lagi, itu tercantum di dalam bukunya Herodotus yang disebut buku sejarah dari tradisi Yunani abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kalau begitu, nama Fatimah itu pengaruh Islam atau bukan? Jawabannya tentu saja bukan, karena abad ke-5 sebelum Masehi itu Kristus Yesus belum dilahirkan. Tapi nama Fatimah sudah dipakai dalam tradisi Mesir. Ya kan? Nah, itu kalau saya jawab dari keberatan saudara kita kaum Kristen itu tidak ada kaitan dengan pengaruh Islam. Nah, yang lebih mengejutkan lagi sekarang, saya tanya kepada Pak Edi, jujur, saya harus bertanya ini, di dalam Al-Quran, ya, ada nggak informasi mengenai Nabi Ibrahim dibakar dalam Al-Quran? Dibakar? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada kan? Ada. Ayatnya jelas di sini. Alkitab yang tidak ada. Ya, kalau di dalam Alkitab, kita belum bahas Alkitab ya. Kalau di dalam Al-Quran, ada ayat yang berbunyi ini. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 dalam Al-Quran. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kalau diterjemahkan, wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas diri Ibrahim. Karena waktu itu Ibrahim dibakar oleh Namrud pada lautan api Namrud, tapi kemudian Ibrahim selamat dari hukuman mati dengan cara dibakar. Ada dalam Al-Quran. Kalau saya tanya kepada Muslim, ini ayat wahyu Tuhan bukan? Ya tentu saja jawaban mereka, ya wahyu Tuhan. Kalau seandainya ada orang Muslim yang mengingkari ayat ini, kira-kira apa vonisnya? Ya, kafir kan? Kafir karena menolak Quran. Tapi masalahnya, ini kan wahyu. Kalau wahyu sudah selesai, diimani saja. Iya kan? Tapi kalau seandainya ayat ini kemudian ditanyakan oleh pihak Kristiani, kemudian pihak Kristiani bertanya, pihak Kristen bertanya kepada kita Muslim, wahai Muslim, apa ada informasi bahwa Ibrahim dibakar? Kalau dalam Al-Quran, ya, oke, itu kan kitabmu. Tapi tolong tunjukkan kepada kami, ada nggak informasi begitu di dalam kitab selain Quran? Kira-kira jawaban Muslim apa? Saya tanya ini kepada Muslim. Apa jawabannya? Paling banter. Jawaban mereka, ya ini firman Allah. Kalau kamu nggak percaya dengan firman Allah, kafir kamu. Ya pasti begitu. Ini jawaban yang tidak memuaskan. Ini jawaban pembelaan diri karena dia tersudutkan. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang Muslim yang baik, dia harus bisa menunjukkan data itu. Karena bukan hanya Quran yang merekam informasi itu. Memang kalau pihak Kristen bertanya, mana datanya? Selain Quran yang menyebutkan bahwa Ibrahim itu dibakar, tolong tunjukkan kepada kami. Kira-kira jawaban kita apa? Kalau saya bisa jawab, Pak Edi. Iya, soalnya mereka patokannya kan Nabi Ibrahim itu kan mula-mulanya muncul di kitab Tanakh. Ya. Sekarang Pak Edi bisa lihat di dalam kitab Kejadian, pasal 15 ayat 7. Pasal 15 ayat 7. Tolong dibacakan terjemahannya.
Yang bahasa Indonesia. Jadi yang kapan? 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Tolong ulang. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Jadi Tuhan berkata kepada Abraham, ya, akulah Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Informasinya hanya begitu kan? Masih dikeluarkan dari api Namrud. Tidak ada. Nggak ada kan? Jadi kalau kita lihat teks terjemahannya begitu, kita lihat teks aslinya dalam bahasa Ibrani, dalam teks Masoret, ya, dalam teks Masoret. Mau yang Yahudi maupun yang Kristen merujuk pada teks Ibrani. Dan teksnya berbunyi begini. Wayomer elai ani adonai asher hotsitecha meur kasdim. Kalau diterjemahkan, wayomer elai, wayomer, dan dia berfirman, elai, kepada dia, ani adonai, akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau meur dari kasdim. Bahasa Ibrani terjemahkan, tidak ada informasi sama sekali bahwa Ibrahim dikeluarkan dari api Namrud, dari api, dari Tuhan. Tidak ada informasi. Tapi bagaimana itu bisa terjawab? Quran itu valid. Bahwa Quran itu bukan hanya sekedar wahyu, tapi tervalidasi dengan dokumen sebelumnya. Ini yang kalau bicara dari sisi kajian sejarah, itu data saling berkesinambungan. Bukan tiba-tiba muncul begitu saja. Kalau orang Jawa mengatakan mak pedunduk, wahyu itu bukan mak pedunduk. Ini bahasa Jawa, saya menggunakan istilah begitu ya. Tiba-tiba muncul begitu saja. Enggak. Tapi ada kaitan dengan mata rantai informasi sebelumnya. Dan itu saling berkesinambungan. Nah, ayat ini ternyata juga tercantum dalam penjelasan Yonatan bin Uziel yang ditulis di sini, jelas dikatakan Targum Yonatan. Coba cek nih. Nih. Targum Yonatan. Oke. Apa yang tertulis di sini? Jelas di sini dikatakan wa amarlah ani oi. Saya ulangi lagi. Wa amarlah ani adonai de afiktah me'atun nura kasdai. Kalau saya ulangi lagi di sini, kalau diterjemahkan, wa amarlah, dan aku telah berfirman kepadanya, ani adonai. Jadi akulah Tuhan. De afiktah. Jadi saya ulangi lagi ya. Wa amarlah, aku berfirman ke akulah Tuhan, me'aftah, yang telah tahu arti dalam bahasa Arab itu tungku api. Nur bahasa Arabnya cahaya yang menyala-nyala. The kasdai, orang-orang Kasdim. Maksudnya di sini Tuhan berfirman kepada Abraham, akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari tungku api orang-orang Kasdim. Berarti informasinya sama nggak dengan Al-Quran? Sama. Apakah ayat Targum Yonatan yang berbicara mengenai Abraham dikeluarkan dari tungku api orang-orang Kasdim itu pengaruh dari tradisi Islam?
Belum ada itu, sudah ada. Hah? Iya, belum. Nama Fatimah yang tercantum dalam Targum Yonatan didakwa oleh saudara kita non sebagai pengaku Islam. Apakah yang dikeluarkan dari api Namrud juga pengaruh dari Islam? Tidak. Soalnya itu awal-awal abad pertama nggak ada. Seperti ini yang bicara Pak Edi. Jadi kita tidak mungkin melakukan sebuah pernyataan tanpa ada validasi data. Dan data ini cukup jelas. Kalau seandainya Ibrahim yang dibakar di dalam tungku api Namrud itu pengaruh dari Islam. Kemudian nama Fatimah yang tercantum dalam Targum Yonatan juga pengaruh dari Islam. Lalu, apakah nama Yamnes dan Yambres juga pengaruh dari Kristen? Tidak mungkin. Begitulah cara berpikir yang sehat. Bahwa Targum ini semua ditulis oleh Yonatan bin Uziel itu memang sebelum era Islam. Dan dokumennya ada sampai sekarang. Kalau tadi kita sudah bahas dari sisi Yahudi, kalau dari pendapat Ibnu Katsir sendiri bagaimana? Oke. Kalau pertanyaan ini saya jawab, saya akan dokumen tadi supaya nanti saya sambung dengan pertanyaan Pak Edi. Ini ada kitab Taurah, ya, kitab Taurah, tafsir Taurah bil Arabiyyah. Maksudnya ini kitab tafsir Taurah dalam bahasa Arab yang ditulis dalam tradisi Yahudi sendiri, ya. Ini karya dari Saadia Gaon, namanya jelaskan Saadia Gaon. Di sini tafsir Taurah bil Arabiyyah. Ini kalau tulisan Ibraninya sama. Tafsir At-Taurah bil Arabiyyah. Jadi ini tulisan Ibrani. Tulis oleh siapa? Said bin Yusuf Al-Fayyumi. Atau nama bekennya dikenal dengan nama Saadia Gaon. Lihat tahunnya ini. Lahir tahun 882, meninggal tahun 942 Masehi. Ini masa-masa awal. Masa-masa awal, oke? Dan ini diedit. Istilahnya dikompilasi, divalidasi, ditahqiq oleh Naftali Yusuf Dansberg. Ini nama Islam atau nama Yahudi? Nah, Naftali Yusuf. Naftali. Nggak ada orang Muslim namanya Naftali, kan Pak Edi. Oke. Lihat, kalau di dalam teks ini, ada ungkapan begini. Tadi, Sefer Bereshit, kitab Kejadian, pasal 15 ayat yang ke-7. Jelas di sini. Dikatakan apa? Yang ke-7. Wa qala lahu. Dan dia telah berfirman kepadanya. Maksudnya berfirman kepada Ibrahim. Anallah alladzi akhrajtuka min atun al-kasdaniyyin. Akulah Allah alladzi yang akhrajtuka telah mengeluarkan engkau min atun dari tungku api al-kasdaniyyin, orang-orang Kasdim. Berarti informasi yang termaktub dalam Targum Yonatan bin Uziel maupun dalam Targum Saadia Gaon sama atau beda? Sama. Berarti nggak ada kaitan dengan tradisi Islam. Tradisi Islam itu hanya informasi kelanjutan yang kemudian itu dipahami oleh kita. Wahyu dari Tuhan. Jadi ini bukan sekedar wahyu, pokoknya kamu harus percaya, selesai. Tidak. Cara berpikir Muslim yang sehat tidak seperti itu. Cara berpikir sehat yang Muslim harus bisa melacak data-data itu sampai dokumen yang lebih awal. Begitulah caranya. Orang Kristen mengatakan itu Ur-Kasdim itu nama kota. Ur-Kasdim. Ternyata beda. Ya silakan saja. Tapi itu bukan seragam. Kalangan Kristen Koptik tidak memahaminya sebagai nama kota. Tapi sebagai nama apa itu? Istilah yang merujuk pada peristiwa.
yang kemudian itu menjadi nama kota. Dari Kasdim ya. Api dari. Ya, api dari Kasdim. Nah, kemudian pertanyaan Pak Edi tadi. Di dalam tradisi Islam, namanya memang tidak disebut Adisha, istri pertamanya dari Nabi Ismail. Juga tidak disebut nama Fatimah. Ternyata di dalam kitab tulisan dari salah seorang ulama yang populer, namanya Ibnu Katsir, beliau menyebutkan nama istri yang pertama adalah Ammarah binti Sa'ad binti Usamah al-Amaliki, dari suku Amalek. Tapi kemudian disuruh menceraikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian istri kedua namanya Sayyidah binti Mudad binti Amru al-Jurhumi. Ya. Nah, ini yang terekam dalam tradisi Islam. Pertanyaannya, kalau versi Yahudi menyebutkan nama Adisha, baru kemudian nama Fatimah. Ini nama kok berbeda? Ya kan? Lalu bagaimana sikap kita? Mana yang harus kita terima sebagai data yang valid? Kemudian di situ kan saya omongin apa di situ? Apa pernyataan yang berkomentar mengenai saya itu? Apa yang mereka katakan? Ini ada komen ini ya. Kalau mengikuti pola pikir Menachem Ali ini, artinya perkaitan Ismail dengan kota Mekah jadi tidak ada. Justru malah hanya ada di sekitar Palestina dan Mesir. Atau mungkin memang Menachem Ali meragukan Ismail hingga ke Mekah, tapi hanya di sekitaran Edom, dan meneruskan Islam di sana. Kira-kira pernyataan itu dari kalangan Muslim atau non-Muslim? Dari Muslim. Ya, Muslim aja kayak begitu memahami apa yang saya bicarakan. Artinya, saya ini dianggap tidak Muslim beneran. Ya kan? Paham maksudnya? Pernyataan orang yang berkata begitu. Apakah selama ini saya mengatakan bahwa Ismail tidak ada kaitan dengan Makkah? Tidak pernah. Selama ini yang kita kaji, itu saya betul-betul membela bahwa Ismail ada kaitan dengan Makkah. Iya kan? Bahkan itu bukan merujuk pada dokumen Quran. Kalau merujuk pada dokumen Quran sudah selesai, itu wahyu yang diimani kalangan Muslim. Tapi justru dengan menggunakan data non-Muslim di kalangan tradisi Yahudi, nama Makkah sudah disebutkan. Nah, disebutkan di mana? Dalam kitabnya Yahudi sendiri. Padahal kalau kita merujuk pada dokumen ini ya, saya bacakan aja supaya paham. Di dalam teks Targum Saadia Gaon ini ada informasi yang sangat jelas, yakni misalnya di dalam kalau versi bahasa Indonesia tolong dibaca Kitab Kejadian pasal 10. Ayat yang ke-30, tolong dicek Pak Edi. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Oke, cuman begitu kan? Iya, daerah kediaman. Ada nggak nama Mekah di situ disebut? Tidak. Tapi Yahudi ini disebutkan nama Mekah itu. Ini hanya Mesa ya, terbentang dari Mesa Iya. ke arah Sefar. Tapi dalam pemahaman tradisi Yahudi, Sefar atau Mesha, kedua nama itu merujuk pada dua kota suci yang memang sudah dikenal dalam tradisi Yahudi. Di sini disebutkan, wa kana maskanuhum min Makkah ila antaji ila al-Madinah ila al-Jabal Syarqi. Ya kan? Jadi, dan mereka ila antajia ila al-Madinah, sampai ke kawasan al-Madinah. Coba disebutkan. Ila al-Jabal Syarqi, hingga ke kawasan pegunungan di wilayah timur. Ini berkaitan dengan kaum yang disebut kaum Qahtan. Ya, khususnya keturunan Qahtan
yang nasabnya itu nyambung kepada Syam. Jadi orang-orang Qahtan dalam tradisi Arab, di sini disebutkan nama Qahtan. Ini wa Qahtan. Nama Qahtan disebutkan. Artinya kaum Qahtan itu menguasai kawasannya itu hingga ke kawasan Mekah, hingga menuju kawasan Madinah, hingga ke kawasan pegunungan wilayah timur. Dasar maut juga disebutkan ini ya? Iya. Artinya apa? Kalau di sini disebutkan nama Makkah dan nama Al-Madinah, itu kan sangat-sangat Islami. Tapi sudah disebutkan dalam tradisi Yahudi. Kalau di Alkitab terjemahan Indonesia biasa ini malah tidak muncul itu. Tapi tradisi Yahudi memahami itu. Dan anehnya di sini, selain menyebut nama Makkah, juga disebutkan peristiwa Nabi Ismail ketika dia masih kecil, kemudian muncul sumur istimewa itu. Coba baca itu di Kitab Kejadian pasal berapa ya? 16 ayat yang ke-14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Ayat berapa tadi Pak Edi? 14. 16 ayat 14. Jadi kalau di situ disebutkan sumur Lahairoi, ya, kita lihat apa yang termaktub di dalam teks. Bentar. Ini. Saya letaknya bentar. Ini. Ketika menyebut apa? Nama sumur Lahairoi. Sumur Lahairoi. Ini ada kata-kata Lahairoi. Jadi bisa bacain? Ya, bisa. Ini ya. Coba perhatikan di sini. Ada ungkapan Lahairoi. Lahairoi. Ya. Perhatikan di sini. BR Lahairoi. BR bahasa Ibraninya itu, kalau bahasa Arabnya bi'r. Bahasa Arabnya BR. BR Lahairoi. Apa disebutkan dalam tradisi Yahudi ini? Ini dikatakan apa? Ki bechol shana hayu hayishmailim hogim el haber hazot gam hayom yikare ber zam. Maksudnya sumur Lahairoi kenapa disebutkan dalam hidup? Nah, karena setiap tahun hayu ada hayishmailim, orang-orang keturunan Ismail. Artinya mereka ini nasabnya nyambung kepada nyambung kepada Nabi Ismail. Hogim, kaum keturunan Ismail itu melaksanakan haji, hogim. El haber hazot, menuju sumur itu, sumur Lahairoi. Kemudian disebut gam hayom yikare ber zamzam, dan pada sumur itu yikare sebut ber zamzam. Tek ini jelaskan zamzam. Ayat berapa kalau itu? Sama. 14. Itu yang ayat 7. Ini kitab dari mana ini? Ini kitab dari ini. Midras Rabbenu Bahye. Ini kitabnya orang Yahudi. Oh, kalau di sini cuma disebutkan dekat mata air saja itu ya? Ya. Kan ada ungkapan BR Lahairoi di situ kan. Ayat 14 juga disebutkan. Nah, jadi kita mengatakan apakah betul Makkah, Zamzam ada kaitan dengan Ismail? Ada kaitan. Lalu apakah saya meragukan Ismail tidak ada kaitan dengan Mekah?
Berarti orang yang berkomentar begini itu orang yang tidak mengikuti kajian-kajian kita selama ini. Kita sudah panjang lebar bicara soal itu, dan kita tidak berdasarkan data, kita menvalidasi dengan data eksternal, dan itu semuanya menyangkut pautkan antara Ismail, Zamzam, dan Makkah. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Ini dari seseorang yang bernama Asmanadia Mufid. Ini Asmanadia Mufid ini bertanya, seorang filolog yang notabene juga sekaligus ustadz dan pendakwa Islam justru lebih memilih sumber Yahudi daripada sumber Islam dan ulama. Aneh. Saya dikatakan aneh gitu ya. Kalau saya disebut sebagai seorang filolog, kemudian di beban ya. Tapi kalau saya disebut sebagai seorang ustadz, kemudian disebut pendakwah, tapi kemudian menyingkirkan tradisi Islam, kemudian hanya berkomitmen dengan dokumen-dokumen Yahudi, saya dikatakan aneh. Kira-kira orang yang seperti ini paham nggak dengan kajian kita selama ini? Paham. Bahkan kemarin ada selebaran Ustaz Ali dituduh menyebarkan paham Yahudi gitu. Berarti mereka tidak pernah menonton kajian kita dari awal. Kalau saya berkaitan merujuk pada tradisi Yahudi, apakah selama ini saya meninggalkan tradisi Islam? Iya kan? Kalau soal ilmu itu kan bisa diambil dari mana saja. Justru disitulah saya bicara ada kaitan data antara tradisi Islam, data internal, dengan tradisi Yahudi yang disebut sebagai data eksternal. Seperti ini yang seharusnya menjadi wawasan Muslim Indonesia. Karena memang turunnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak itu mula-mula yang menulis ya kitabnya orang Yahudi. Ya itulah. Kadang-kadang saya juga merasa berjuang sendiri, Pak Edi. Kenapa? Apakah memang Muslim Indonesia itu memang tidak mau belajar lebih intensif, belajar lebih rasional, belajar lebih mendayagunakan nalarnya untuk membuka dokumen internal dan eksternal, belajar untuk semakin dewasa dalam membuka data dan dokumen? Apa mungkin kita ini terlalu sibuk dengan yang berpikir yang halu, berpikir yang karomah, berpikir yang mukjizat-mukjizat seperti itu selesai? Ini tidak mendewasakan kita sebagai Muslim yang konon katanya kita ini Muslim terbesar di dunia, tapi kualitasnya nol besar. Kurang belajar. Harusnya lebih giat lagi belajar. Justru saya yang disalahkan. Ada sesuatu yang aneh kan? Ini ada sambungannya. Sejarawan Arab sepakat bahwa Ummul Arab atau istri Nabi Ismail yang akhirnya menurunkan suku Quraisy adalah seorang wanita suku Jurhum. Dan hampir sepakat juga nggak ada sejarawan Mesir yang mengklaim bahwa nenek moyang orang Arab dari Mesir kecuali Hagar. Oke, kalau memang berbicara mengenai tradisi Islam, kita tahu nama istri Nabi Ismail, ya, selain tadi sudah saya bicarakan menurut versi Yahudi kan jelas menyebutkan Adisha dan Fatimah. Adisha disuruh menceraikan, baru kemudian ibunya Ismail yang bernama Sayyidah Hajar mengambil seorang perempuan dari keluarga besarnya di Mesir, dari keluarga Fir'aun, untuk menjadi istri Ismail. Ini tadi Yahudi tadi, tapi menyebutkan dua nama. Yang namanya Ammarah ibn Sa'ad ibn Usab di suku Amalek. Oke, tapi diceraikan atas perintah Nabi Ibrahim. Kemudian istri yang kedua bernama Sayyidah binti Mudad binti Amru al-Jurhumi. Dari suku Jurhum ini Nabi Ismail melahirkan anak-anaknya, 12 putra.
Ya, ini tradisi Islam. Tapi masalahnya, apakah kita harus menafikan salah satu informasi ini? Kita kan harus bertanya, kalau disebutkan dua nama versi Islam tadi, itu dokumen abad keberapa? Yang menulis itu. Iya. Itu kan baru muncul belakangan, sangat-sangat belakangan, Pak Ili. Ada nggak informasi yang lebih awal yang bisa dijadikan fakta? Iya kan? Toh tidak ada yang bisa dijadikan rujukan. Ibnu Hisham saja itu menyebutkan tanpa nama. Bintu Al-Jurhum, Namanya tidak. bintu Mudad, ya bintu Mudad, binti siapa tadi, Amru Al-Jurhumi. Lalu kalau diterjemahkan, seorang wanita dari keturunan Mudad, dari keturunan Amru, dari kaum Jurhum. Seorang wanita. Namanya siapa? Nggak disebut. Nggak disebut nama itu. Sementara dalam versi Ibnu Katsir itu menyebutkan Sayyidah binti Mudad binti Amru Al-Jurhumi. Sayyidah itu kan tuan putri. Gelar juga, bukan nama. Artinya apa? Di sini masih ada potensi. Ada untuk kita berpikir kritis. Nama itu sudah ada dalam tradisi Islam istri pertamanya. Istri pertama Nabi Ismail. Yakni siapa tadi? Ammarah binti Sa'ad binti Usama Al-Amaliki. Namanya disebut, tapi istri kedua kok nggak disebut namanya. Berarti ini ada problem. Nah, itulah sebabnya ini kita bisa gabungkan dua tradisi ini. Baik tradisi Yahudi yang menyebut nama secara sorry, sedangkan tradisi Islam tidak menyebut nama secara sorry. Maksudnya tradisi menyebutkan nama secara jelas. Orang Mesir, dari keluarga besar Sayyidah Hajar. Sementara tradisi Islam tidak menyebut nama, hanya disebut tuan putri. Aneh kan? Tuan putri, ini pasti ada maksud. Nama, pasti ada maksud. Kan gelar istimewa itu bukan gelar biasa. Tuan putri, ya kan? Sayyidah itu kan artinya tuan putri. Kenapa namanya nggak disebut? Nah, begini kalau kita lihat dalam tradisi Quran ya, tradisi Quran. Tradisi Quran itu memang nama perempuan, nama seorang istri tidak disebut. Nama perempuan tidak disebut. Ya, contoh kita bisa lihat di dalam Al-Quran, misalnya istri Imran. Istri Imran, bahasa Arabnya di situ disebut Imra'atu Imran. Idh qalat Imra'atu Imran. Ingatlah tatkala istri Imran telah berkata ila ayat. Kan Imra'ah Imran. Artinya Imra'ah Imran, istri Imran. Dia disebut nama. Imra'ah Al-Aziz, istrinya sang raja, sang penguasa. Imra'ah Lut, istrinya Lut. Ya kan? Tidak disebut nama. Hanya ada satu nama perempuan disebut dalam Quran. Siapa itu? Sayyidah Maryam. Maryam. Kenapa Maryam nama perempuan disebut? Karena dia tidak bersuami. Kalau perempuan ini sebagai suami seseorang, maka namanya nggak disebut. Ya, ini gaya bahasa Quran. Tapi gaya bahasa Quran ini tidak bisa diterapkan dalam tradisi hadis. Kalau dikatakan nama perempuan kalau itu sudah punya suami nggak perlu disebutkan. Tapi faktanya di dalam kitab hadis nama istri Nabi Ismail disebutkan. Iya kan? Ya, ini siapa? Nama pertamanya Imra'ah binti Usama Al-Amaliki. Disebutkan. Baru kemudian yang kedua tidak disebutkan namanya.
Hanya disebut Sayyidah. Berarti ini ada clue. Ada clue. Clue-nya bisa jadi keluarga dari Hajar, Sayyidah Hajar, itu sang perempuan yang bernama Fatimah. Kemudian namanya itu dinisbatkan kepada suku Jurhum. Bisa jadi begitu. Kenapa? Toh orang Jurhum menyebutnya sebagai Sayyidah, Tuan Putri. Jadi nggak ada masalah. Dan itu bisa dikompromikan. Dan memang betul. Loh, kok bisa orang Arab bisa mengadopsi seorang anak menjadi bagian dari suku tertentu? Bisa jadi. Nabi kita sebelum risalah Islam itu kan mengadopsi seorang anak. Namanya Zaid ibn Muhammad. Apakah Zaid itu anak kandung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Berarti sebelum Islam ada potensi orang itu mengadopsi anak, kemudian diakukan kepada klannya. Makanya di situ namanya dirahasiakan, Sayyidah binti Mudad bin Amru al-Jurhumi, Tuan Putri, anak perempuan Mudad, anak perempuan Amru al-Jurhumi. Artinya secara biologis nasabnya itu tidak ada kaitan dengan suku Jurhum. Tapi kemudian diadopsi, bisa jadi begitu. Bisa digabungkan itu. Jadi antara tradisi Yahudi yang menyebut nama Fatimah dengan tradisi Islam bisa sejalan. Kalau nama Fatimah itu kan memang sudah populer, bahkan keturunan dari Bani Arab itu banyak yang pakai nama-nama Fatimah. Iya, apalagi anak Nabi Ismail nanti itu akan menjadi raja-raja semua. Mungkin anak-anak Nabi Ismail, dan itu dekat bahwa mereka ini orang-orang besar. Dalam Ibnu Katsir juga menyebutkan ini orang-orang besar. Kalau dia nggak ada hubungan nasab secara biologis dengan keluarga besar dari Sayyidah Hajar sendiri, apa mungkin dia bisa menjadi orang besar? Nggak mungkin. Jadi ini menggunakan data Yahudi itu bukan untuk menggeser tradisi Islam, tapi justru saling menguatkan. Saling menguatkan. Dokumen eksternal itu harus menguatkan Al-Quran, menguatkan hadis. Nah itulah tadi yang saya sebutkan. Selama ini kan saya tidak pernah jadi tradisi Yahudi dengan tradisi Islam itu berpihak pada tradisi Yahudi kemudian menghilangkan tradisi Islam. Kan tidak pernah saya begitu. Kita malah mencari bukti. Kita mencari bukti dokumen sebelum Quran. Kebenaran Al-Quran dilihat dari bukti-bukti sumber eksternal. Nah itu kadang-kadang orang yang nggak paham begitu langsung menjudge seperti itu, karena ya sekali lagi maaf harus saya bicara karena mereka ini kurang literasi dan suudzon kepada saya secara pribadi dan tidak paham selama ini yang kita bahas itu apa. Mungkin dia nontonnya baru awal-awal. Ya mudah-mudahan dari sini ada pencerahan. Video-video lama ya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari siapa ya? Jika dalam sumber Islam tidak menyebutkan secara sahih namanya, bukan berarti itu dikatakan tidak benar. Dalam tradisi Islam dan Al-Quran menyebut nama perempuan itu tabu. Satu nama tokoh wanita yang disebut dalam Al-Quran hanya Maryam karena tidak bersuami. Tapi jika wanita itu bersuami disebut Imra'atu Fir'aun, Imra'atul Lut, Imra'atul Aziz. Di hadis Bukhari sangat jelas riwayat dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa istrinya Nabi Ismail adalah dari suku Jurhum. Dan ingat, nama Fatimah itu bukan dari Egypt atau Mesir, tapi dari Arab. Istilah Fir'aun baru ada setelah eranya Nabi Musa. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf masih memakai istilah Al-Malik atau raja. Iya, dia bicara begitu berdasarkan tradisi Islam. Ya. Selesai. Kalau tradisi Islam begitu, selesai sudah. Ya nggak perlu dibahas lagi. Iya kan? Tapi kalau kita kan tidak puas. Hanya sekedar tradisi Islam begitu sudah tanpa ada validasi data eksternal. Ya kan?
Nah, mari kita belajar untuk membuka cakrawala kita itu semakin lebar. Bukan hanya dokumen internal semata-mata. Ini kan dokumen internal. Dan dokumen internal ini pembahasannya tidak kritis. Katanya, apa yang dikatakan tadi? Kalau disebutkan nama, itu tabu. Ya kan? Apalagi kalau ini statusnya sebagai istri. Kalau disebut nama, itu tabu. Dia menggunakan ayat Quran sebagai justifikasi. Oke. Yang dikatakan dalam Quran sudah benar. Sudah benar. Memang tidak disebutkan nama kan? Nama istri dari tokoh-tokoh yang disebutkan. Imra'atu Imran. Nggak disebut siapa namanya. Istri Imran. Imra'atu Fir'aun. Siapa istri Fir'aun di sini disebut dalam Quran? Nggak ada. Imra'atu Al-Aziz. Ada nggak nama istri di situ secara secara jelas dalam Quran? Nggak ada. Hanya Maryam, karena dia tidak bersuami. Oke? Iya, betul. Analisis ini sudah benar. Tapi masalahnya ketika itu dikomparasi, dibandingkan dengan hadis. Kalau statusnya sebagai istri, maka namanya tidak disebut, kemudian diambil contoh. Itu nggak disebut namanya kan? Sayyidah binti Mudad binti Amru al-Jurhumi. Kan namanya nggak disebut. Ya betul. Persoalannya, ini kan istri. Lah istri pertama kan disebut namanya. Berarti kan tidak tabu kan? Karena namanya siapa? Imra'ah binti Sa'ad binti Usama al-Amaliki. Iya kan? Berarti kan bukan tabu lagi. Namanya saja disebut. Berarti konsisten nggak itu? Tidak konsisten. Begini seharusnya cara berdalil dan berhujjah. Aina hujjatukum? Jelas kan? Ini saya bukan marah Pak Edi. Cuma saya ini menalar bagaimana penalaran yang tidak konsisten. Ini dia katakan nama Fatimah itu bukan dari Mesir. Nah, kalau nama Fatimah bukan dari bahasa Mesir, pertanyaannya, nama Fatimah sudah tercantum dalam tradisi Ibrani? Iya kan? Belum ada ya. Apakah waktu itu bangsa Mesir sudah disebut bangsa Arab Mesir? Belum ada. Saat itu tidak disebut bangsa Arab Mesir. Saat itu orang Mesir disebut orang Koptik. Mereka disebut sebagai bangsa Arab Mesir setelah peristiwa penaklukan Islam yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa lingua franca. Pada masa awal sebelum era Islam, orang-orang Mesir itu menggunakan bahasa Koptik. Dan bahasa Koptik itu tulisannya ada di hieroglif itu, di piramida-piramida. Nama Fatimah sudah tercantum dalam dokumen Yunani juga. Apakah nama Fatimah di situ dari tradisi bahasa Arab? Iya, katanya hanya dari Arab aja. Terus kalau misalnya nama Fatimah dari bahasa Arab, kata kuncinya apa? Sebagai istilah yang bisa dipastikan bahwa itu kan menarik Pak Edi. Ada akar kata. Misalnya kata majelis. Majelis itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Karena dari kata jalasa. Kata masjid. Bahasa Arab bukan? Masjid bahasa Arab. Dari masjid, sajadah. Bahasa Arab. Bisa dicari akar katanya. Nama ini Fatimah. Apa katanya? Nggak ketemu. Taurah. Dalam Quran ada kan? Kata Taurah. Iya. Apa akar katanya? Nggak ketemu. Itu memang bukan berasal dari Karena memang bukan bahasa Arab. Nama Injil. Dalam Al-Quran ada kan? Ada nggak akar katanya? Nggak ketemu. Berarti itu memang bukan dari bahasa Arab, tapi diarabkan. Nama Lut. Ada nggak akar katanya bahasa Arab? Nggak ketemu. Karena memang bukan dari bahasa Arab. Ini ada lagi istilah Fir'aun baru ada setelah era Nabi Musa. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf masih memakai istilah Al-Malik. Ya itu kan dari sudut pandang Quran Pak Edi. Dari sudut pandang Quran. Dan istilah Fir'aun itu kan sebetulnya bukan merujuk pada nama. Gelar. Apakah memang di Mesir waktu itu? Di Mesir waktu itu. Ya, orang Mesir nih. Pada zaman Nabi Yusuf. Orang Mesir menggunakan istilah Malik. Sebagaimana dikatakan dalam Quran. Kan tidak. Malik itu bahasa Arab bukan?
Orang Mesir menggunakan bahasa Arab nggak waktu itu? Ya tidak. Tidak ada penyebutan nama Fir'aun pada masa itu. Hanya menyebutkan nama Al-Aziz. Sebagaimana dikatakan Quran. Iya yang dikatakan Quran. Karena menggunakan istilah Arab. Pertanyaannya, apakah ketika sosok yang dimaksud waktu itu, memang dia bergelar Al-Aziz? Kan tidak. Apakah Al-Aziz itu bahasa Koptik? Kan bukan, itu bahasa Arab. Sama dengan pertanyaan begini. Apakah waktu itu mereka disebut dengan istilah Fir'aun? Ya tidak, kan itu bahasa Ibrani untuk menyebut istilah bahasa Koptik yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Begitu seharusnya cara berpikirnya. Kalau Fir'aun itu bahasa Ibraninya apa? Memang asalnya dari Ibrani atau dari Mesir ya, Fir'aun itu? Kenapa? Fir'aun. Ya kalau dalam bahasa Ibrani disebut Par'au. Par'au. Istilah Fir'aun itu istilah Arab. Istilah dari kata Par'au. Far'au yang bahasa Ibrani diarabkan menjadi Fir'aun. Pertanyaannya, apakah orang Koptik menggunakan istilah Fir'aun? Apakah menggunakan istilah Far'au? Tidak menggunakan keduanya. Karena itu bukan bahasa Arab, juga bukan bahasa Ibrani. Orang Koptik tidak menggunakan bahasa Ibrani. Orang Koptik juga tidak menggunakan bahasa Arab. Orang Mesir kuno waktu itu tidak menggunakan bahasa Ibrani dan tidak menggunakan bahasa Arab. Sama seperti pertanyaan kanak-kanak. Ada yang mengatakan, Ibrahim itu Muslim bukan? Begitu kan pertanyaannya. Kalau menurut Quran ya Muslim. Muslim dalam arti apa? Pernah kan kita bahas itu. Tapi anehnya menurut Taurat, bukan Yahudi. Abraham itu menerima kitab Taurat. Abraham? Oh iya. Hukum-hukum itu. Tapi yang Yahudi bukan berarti itu menerima kitab Taurat, tapi menerima hukum. Ini karena apa? Keterbatasan penguasaan bahasa. Jadi terlalu mudah menjustifikasi. Jadi yang dibayangkan seakan-akan semua istilah Al-Quran itu istilah yang sudah mapan pada masa itu, kemudian dimasukkan dalam Quran. Padahal itu ada proses penerjemahan. Siapa yang menerjemahkan? Bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya orang Arab paham. Menceritakan ulang gitu ya? Menceritakan ulang dengan istilah-istilah Arab. Misalnya Al-Malik. Nggak ada istilah Al-Malik dalam bahasa Koptik. Iya kan? Tadi nggak ada. Wah, ternyata menarik ini. Baik ya saudara-saudaraku sekalian, tadi sudah saya bacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa. Jadi kalau pemirsa masih belum puas, silakan Anda cari datanya dulu ya. Jangan asal bertanya. Jadi Anda bongkar-bongkar datanya, kita bandingkan. Kalau hanya menyudutkan gampang. Tolong Anda cari datanya. Kalau nggak jelas, silahkan Anda komen, bertanya. Nanti akan kita bahas. Dan Anda bisa komen. Ini karena disiarkan di 4 channel ya. Bisa di Edi Prayetno, bisa di Geraha Mualaf TV, bisa di Geraha Mualaf, juga ada di Menahem Ali Official. Silahkan Anda komen di sana. Dan komen yang terbaik nanti akan kita bahas selanjutnya ya, Ustaz ya. Baiklah saudaraku, untuk saudara-saudara sekalian yang ingin membantu perjuangan kami, Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kita banyak sekali program, kita banyak sekali punya rencana, tetapi ada keterbatasan dana. Termasuk membangun masjid, membangun rumah singgah, termasuk akan membuat pondok dan sebagainya. Tanahnya sudah ada di Wonosalam, tinggal dana untuk pembangunan belum jalan. Untuk itu Anda yang ingin berdonasi silahkan kirim ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111-888-9971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur ya. Mungkin Ustaz ada closing? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang selama ini kita bahas memang sangat sulit untuk banyak orang, karena kita tidak mungkin memuaskan banyak orang. Dan yang lebih membuat kita pedih, karena yang sedang kita ajak
cara itu bukan hanya non-Muslim, tapi yang Muslim sendiri kadang-kadang malas untuk menjadi orang cerdas. Dan itulah sebabnya non-Muslim harus dicerdaskan, yang Muslim juga harus semakin dicerdaskan. Supaya beragama itu beragama yang bernalar, bukan sekedar beragama yang sekedar taken for granted. Diimani saja. Ya, kalau banyak yang tidak suka dengan kajian-kajian kita, ya kita nggak perlu kecewa. Karena kita sekarang ini sedang menanamkan benih-benih itu. Benih untuk kesadaran, berpikir. Bisa acceptable itu pada masa generasi yang kesekian. Bukan masa yang sekarang. Masa sekarang itu mungkin banyak menolak. Suatu saat nanti mereka akan butuh dengan kajian ini. Karena sekarang apalagi era digital, kemudian era chat GPT, itu kan teknologi semakin maju, bahkan orang bertanya lewat chat GPT itu pertanyaan yang susah pun itu dengan mudah bisa dijawab. Kemungkinan pertanyaan-pertanyaan Muslim yang dulu tabu kita pertanyakan itu mungkin di masa depan akan terbuka semua. Jadi kalau kita terlambat untuk belajar seperti bahan-bahan dari luar, bahan-bahan eksternal, mungkin akan terbengong-bengong nanti. Ya, memang susah Pak Edi. Coba kita mengakses data seperti ini, misalnya Torah Emet, ini kan bahasa Ibrani ya. Torah Emet, ini Shemot, Torah Emet, Yikra, Torah Emet, Bemidbar, Torah Emet, Devarim. Ini ada lagi Rabenu, Bahye, ini ada kitab Zohar, Zohar sekian nih. Ini kitab-kitab Yahudi semua, Pak Edi. Kemudian di sini, ini kitab bahasa Ibrani semua. Ini tapi juga ada kitab tafsir. Ini kitab tafsir apa ini? Kitab tafsir Al-Jailani. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ini juga kitab ulama kita. Takwil Ahlus Sunnah. Takwilat Ahlus Sunnah. Ini kitab-kitab tafsir. Belum lagi yang di dalam ya. Belum. Lagi di atas. Nanti jadi buka semua ini ya, itu dalam rangka apa? Ini dokumen internal harus dikuatkan dengan dokumen eksternal. Kalau dokumen internal saja, ya sudah selesai, nggak perlu kita bahas. Saya nggak perlu hadir, nggak perlu saya bicara seperti ini. Cukup ulama-ulama itu bicara sudah selesai. Tapi karena ini saya punya kewajiban untuk membantu, melengkapi data eksternal. Dari situlah saya hadir di situ. Nah kalau ini tidak diterima, ya monggo nggak diterima, nggak ada masalah. Tapi yang saya sedang lihat, generasi ke depan pasti akan butuh ini. Kalau generasi sekarang tidak butuh ini, I don't care. Saya nggak peduli. Ya. Apalagi nanti rencana Ustaz Ali ini mau bikin perpustakaan ya. Di atas, di belakang masih banyak buku-buku ini. Tapi perpustakaan nggak boleh dibawa pulang. Ya kalaupun dibawa pulang nggak bisa baca Pak Edi. Coba ini kan dibawa pulang, bisa baca ini. Bisa saya. Karena tadi teman-teman sudah lihat cari yang berbahasa Indonesia nggak ada sih, di banyak bahasa Inggris, Arab, Ibrani. Belum lagi di belakang, di atas. Ini di samping juga masih ada banyak ya buku-buku. Kalau mungkin di ruangan ini nggak cukup kalau dimuat semua di ruangan ini. Demikian saudara-saudaraku sekalian, kajian malam hari ini. Semoga kehadiran kami bisa mencerahkan Anda. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Silahkan Anda berpikir kritis. Kita sudah istilahnya melempar umpan. Jadi silahkan Anda tangkap, silahkan Anda analisis sendiri. Yang tidak suka silahkan ya, yang suka mau belajar silahkan. Kita tidak memaksa. Demikian saudaraku, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.